Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menghubungkan modem-modem yang outputnya itu berupa RJ45 atau menggunakan kabelan ya. Dan biasanya kalian perlu yang namanya kabel USB tulan seperti Orbit Star 2 atau Orbit yang lainnya, atau yang punya seperti punya saya itu ada B310, itu membutuhkan yang namanya kabel USB tulan. Nah, contoh kabel USB tulannya seperti ini ya lur. Jadi USB tulannya itu seperti ini lur ya, ada beberapa, dan itu kalian harus coba dulu ya, nanti akan kita tes juga untuk USB tulannya. Nah ini ada yang murahan ya, ini yang enggak recommended, ini sangat enggak recommended karena ini emang untuk laptop aja, kadang punya untuk laptop aja nggak connect lor. Nah, saya kemarin beli ya dari Shopee atau situs luar negeri. Kalian pasti mungkin pernah mampir juga untuk situsnya. Nanti kalau kalian mau silahkan klik aja di deskripsi ya, nanti tak sertakan link untuk pembeliannya. Nah, ini ada Gigabit LAN USB 3.0 Glabit ya, GLABit USB 3.0 Gigabit LAN. Nah ini lor, saya menggunakan ini lor ya. Kalau punya kalian misalkan nggak connect, coba gunakan aja yang TP-Link UE 300 atau boleh yang namanya yang agak mahal dikit ya, Ugreen ya, Ugreen 3.0 atau yang support gigabit. Ada juga apa sih ya, Mikuso tuh, itu bisa juga. Tapi saya menggunakan yang murahan aja nih, yang 3.0 yang dari ini nggak ada merek ya. Ini nggak ada merek, cuma ada tulisan Glabit gitu ya, kalau kalian punya juga. Dan ini belinya di Shopee ya, toko online. Dan ini dari luar negeri lur, makanya lebih murah. Nah, yang kedua kita ada yang namanya nih seperti ini lur. Ini bisa nggak? Ya pernah sih tak coba, itu bisa, cuman ya speednya ya mampus ya, lelet banget ya karena nggak gigabit. Nah, modemnya seperti ini lur. Modemnya seperti ini, kalau mungkin kalian punya yang modem-modem punya SL, dan ini dari Huawei ya. Ini dari Huawei, kalau punya kalian mungkin dari SL. Dan ini adalah modem B310. Dan ada satu lagi peralatannya itu yang jelas STB OpenWRT ya, yang sudah OpenWRT, mau STB, mau itu X86 atau menggunakan PC sama aja. Tapi yang kita bahas kali ini adalah yang menggunakan STB, karena kita akan gunakan portnya ya. Nih, kita akan gunakan port lubang port USB-nya untuk dialiri dari modem ini lor. Oke, kita nggak usah kelamaan. Bagaimana cara supaya modem ini kedetek di STB OpenWRT ini lor? Yaudah, kita langsung aja ya untuk eksekusi ini. Yang pertama lor, kalian pastinya ya harus siapkan ini, colok dulu ya, colok dulu ke daya listrik atau ke adaptornya. Mana ya adaptornya, ini kita colokkan dulu. Nah, ini kita nyalakan, pastikan ini sudah ada OpenWRT nya ya. Nah, kita colokkan seperti ini ya. Dan yang ini, yang LAN yang ini akan kita arahkan ke komputer ya nanti ya, ke komputer untuk setting-setting, atau bisa ke router menggunakan yang ini ya, yang port LAN ini. Oke, kita langsung colok dulu, ini udah tak sediakan. Nah, selanjutnya lor, di sini kan kita sudah ada modemnya ya. Nah, ini kita aliri arus dulu, dan ini sudah ada kartunya ya. Ini sudah ada kartunya, kalau kalian bisa lihat, kelihatan nggak? Sudah ada kartunya ya, dan ini menggunakan kartu si biru. Oke, kita lanjut, mana ya, kita colok dulu untuk kabel. Oh ya, ini nanti ya adaptornya nanti ya. Yang jelas kita harus butuh yang namanya LAN. Mana ya LAN-nya? Belum tak ambil. Ini udah ada LAN-nya ya nih. Dan LAN ini dari modem kita akan sambungkan ke STB. Yang pertama ya kita colok dulu ya untuk yang ujungnya ini ke modemnya dulu. Lalu yang ujung ini kita akan colokkan ke
USB tulan. Oke lor, ini saatnya kita tes USB tulan yang warna hitam ini, yang 3.0. Walaupun katanya bagus, tapi kita belum tentu tahu hasilnya. Kita coba masuk lagi ke OpenWRT nya, dan kita pastikan di interface dulu dapat IP ya. Belum ya, dia akan hilang-hilang seperti ini yang biasa. Tuh, ternyata nggak ada indikatornya, mati indikatornya. Kita goyang-goyang. Nah, ini udah mulai hidup. Indikator sini juga harusnya hidup. Nah, ini hidup ya. Kalau di modemnya di indikator ada indikator terus hidup seperti ini, harusnya bisa. Nah, ini mati lagi. Dia harus digoyang seperti ini loh ya, nggak tahu kenapa dia harus digoyang. Besok diakalin lah biar nggak mati-mati terus. Ini mati-mati terus tau, kayak kurang kerap gitu ya. Oke, ini ngedip. Kita akan tes di sini di interface. Masih hilang dulu, kita reload. Nah, ini udah muncul ya. Di sini sudah muncul ada keterangan IP-nya. Coba kita ketik IP-nya 192.168.5.1 ya. Kita cek di sini 192.168.1.5.1 ya. Kalau masalah 101 ini kan otomatis atau DHCP ya. Ini gateway-nya, kita enter aja. Dan kedeteknya apa coba? Nah, ini udah kedetek modemnya XL ya. Dan ini menggunakan USB tulan yang 3.0 tadi. Dan ini sudah terdeteksi lor. Kita cek di terminalnya. Kita ketikkan ls USB. Kita akan pastikan ya, ini sudah gigabit atau belum. Nah, ini ya. Untuk memastikan ini gigabit atau belum ya, di bagian atas ini bus 001 device 008 ini ada ID-nya ya, dan di sini ada Realtek USB 10/100/1000 LAN, dan ini harusnya sudah bisa dikatakan ini sudah support gigabit ya. Harusnya ini sudah support gigabit, dan ini kita gunakan ke USB lor ya. Dan di sini sudah terbaca, dan ini harusnya sudah bisa kita gunakan untuk sebagai aliran modemnya lor ya, untuk USB tulannya. Di sini sudah ada IP-nya, dan ini menggunakan interface ETH1 ya. Kalau ini kan cuma nama ya, nama interface-nya. Ini interface-nya ETH1. Jadi kalau jangan sampai salah kalau dijelaskan. Coba cek ETH1-nya ya, ini yang ini nih. Cek ETH2 yang ini. Kalau misalkan USB 0 ini ada ya, USB 0 W10 nih ya. Kalau nama mah ini bisa kita karang bebas lah, artinya bisa kita hapus, nanti buat lagi namanya baru lagi. Kalau menggunakan yang putih itu nggak bisa. Ya dia bisa, cuman ya IP-nya sebenarnya kedeteksi lor. Coba ya, kita coba lagi ya. Coba kita coba lagi, apakah AI-nya kedetek atau enggak. Harusnya sih kedetek. Paling masalahnya cuman speednya kurang ya. Kita akan tunggu lor di ETH1 ini, karena tadi ada masalah di modem yang harusnya dia jadi penyebar malah jadi penerima. Itu kan salah ya. Ini sudah muncul ya untuk RxTX nya. Ini harusnya bisa digunakan. Coba kita reload. Nah, ini sudah muncul ya untuk IP nya. Cuman yang seperti ini dia belum support gigabit dan mentok di angka berapa nih, coba kita lihat. Tuh, di per 100. Karena di sini ada 2.0. Tapi kalau kalian beli yang TP-Link ya, yang versi 3 tapi lor, yang versi 3 itu harusnya aman. Jadi kalau misalkan punya kalian nggak muncul-muncul, apa tuh penyebabnya? Kalau misalkan punya kalian di interface ini nggak terbaca sama sekali lor ya. Pokoknya di sini nggak ada deh, nggak terbaca.
di WAN ETH1 ternyata ada tapi dia nggak terbaca, coba kalian di add new interface. Di sini kalian boleh tulis apa aja, misalkan modem gitu ya. Protokolnya ini kasih yang DHCP client yang biasa, yang ini nih, yang DHCP client. Device-nya diisi, ini ada di sini ya. Biasanya di sini ada yang kosong nih, yang belum ada tanda kurung. Kalau di sini ada ETH1, jangan yang ETH0 ya. Kalau ETH0 ini punyanya LAN. Misalkan di sini ada ETH2, terus ternyata dia masih kosong. Nah, kalian nanti klik ya, contohnya seperti ini, nanti tinggal di create interface. Kalau kalian masih di sini, ke firewall setting, ini kok ketulis ETH2 ya, nggak apa-apa. Di firewall setting kalian pilih yang WAN, sisanya dibiarkan aja settingnya seperti ini, lalu tinggal save dan save and apply. Ini sudah ada ya sebenarnya ETH2 ya, nggak apa-apa, kita praktek aja contohnya. Nah, sudah, nanti akan ada di sini ya. Ini ada ETH2 di sini sebenarnya sudah ada, tapi nggak apa-apa. Ini kita contoh aja. Nah, nanti harusnya di sini muncul seperti di WAN ini ya, atau di ETH1. Ya, kalian coba cek untuk routernya itu sebagai penerima atau penyebar gitu loh. Kalau ini kan ada settingan ya di mana, di modemnya. Mana ini lama banget. Nah, tadi itu kesalahannya tak atur di sini loh, koneksi modenya tak pilih statik. Di bagian sini jangan diatur roll, kita pilih auto aja supaya nanti terdeteksinya yang ini nih, yang providernya. Oke. Clear untuk masalah interface tadi, harusnya ini sudah bisa menjawab ya videonya. Kalau kalian masih bingung, silahkan aja tulis kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.